Neural network. Nggak bisa. Mana neural network? Ini. Oke, neural network ya. Oke, di neural networks yang sulitnya bagian apa? Proses ngitungnya? Yang ini ya? Oke, coba lihat. Oke, nah di neural network, gitu. Kita punya skema atau ilustrasi seperti ini ya. Udah ngerti belum ini apa? Udah ya. Jadi kalau misalkan ada skema kayak gini, artinya neural network kita akan menerima inputan berupa dua buah fitur gitu kan ya. Jadi ini ada fitur pertama, ini adalah fitur kedua gitu kan ya. Nah, di neural network yang menjadi ciri khasnya adalah kemampuan dia untuk mengcapture non-linearitas gitu kan ya. Beda sama model-model lain yang linear, neural network itu bisa mengcapture non-linearitas. Non-linearitas itu apa gitu ya? Kalau kalian punya, misalkan punya distribusi kayak gini, kan kalian punya uh, kelas kotak gitu di sini. Kotak, di sini lingkaran, 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 lingkaran. Kalau kita pakai fungsi linear, untuk memisahkan kelas kotak sama lingkaran ini cukup mudah gitu kan ya. Karena kita tinggal buat sebuah garis lurus yang memisahkan antara dua bagian ini gitu kan ya. Ya. Nah, tapi apa yang terjadi jika ternyata kita punya kelas lingkaran lagi di sini gitu. Di sini dan di sini gitu ya. Nah, maka model linear kita yang sebelumnya tadi bisa memisahkan antara si kotak sama lingkaran, jadi nggak relevan lagi gitu kan ya. Jadi kita kalau mau bikin sebuah garis, kita nggak bisa lagi nih pakai garis lurus ini gitu ya. Kita harus pakai sebuah garis misalkan bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, garis seperti ini berarti dia adalah fungsi non linear gitu kan ya. Fungsi non linear artinya fungsi ini tuh bukan sebuah garis lurus lagi gitu ya. Nah, inilah yang dicoba kita buat atau temukan dengan menggunakan fungsi non linear pada neural network gitu ya. Ada yang ingat fungsi linear seperti apa? Fungsi linear Y sama dengan Hah? MX plus plus let's say plus B gitu ya. Konstan gitu ya. Oke, M ini mewakili apa? Gradient. B ini, ya, konstanta ini apa? Menunjukkan perpotongan dia di garis C gitu ya. Dia di garis sumbu Y, sumbu Y gitu, atau X sama dengan nol gitu kan ya. Ini nilai Y-nya gitu. Nah, kalau kayak gini kan fungsinya garis lurus. Tadi kita udah lihat, udah cerita ya. Fungsinya garis lurus kayak gini. Nah, kalau fungsi non-linear contohnya apa? Polinomial. Kalau kan fungsinya fungsi kuadrat ya. Jadi AX kuadrat plus BX plus C gitu ya. A-nya itu menggambarkan apa? Dia hadap bawah atau hadap atas gitu ya. Kalau dia positif, dia hadap atas gitu ya. Kalau B-nya, kalau B ini apa? Nggak ada apa-apa ya. Yang kita tahu adalah kalau dia punya akar-akar, kan di sini M X sama N X, berarti M dan N itu adalah potongannya di sini gitu ya. Betul ya? Ini fungsi kuadrat. Nah, yang kita punya kasus tadi di sana, kita ingin berarti sebuah fungsi kuadrat, tapi bentuknya kayak gini nih. Gitu kan ya? Nah, makanya kita gunakan neural network kita. Karena di neural network sebenarnya fungsinya tuh di sini apa? Yang kita lakukan fx itu sama dengan apa di sini? Yang terjadi di sini deh, di satu neuron.
Apa? W1 kalikan dengan X1 tambah W2. Ah, itu W2 kan ya? Kalikan dengan X2 gitu kan ya. Nah, tapi kalau kayak gini ini kan baru fungsi linear kan ya. Gimana caranya biar ini jadi non linear? Si fx ini akan kita kalikan dengan sebuah fungsi non linear gitu ya. Atau non linearity-nya kita buat dengan menggunakan sebuah apa namanya? Ini belajar gak sih di kelas? Activation function ya. Ya, ingat ya. Kita akan masukkan si fx ini ke dalam sebuah activation function gitu ya. Activation function ini function dari si nilai fx-nya gitu ya. Nah, si activation function ini bisa apapun kan ya? Banyak kan ya? Ada apa aja? Ada sigmoid, ada apa lagi? Ada relu, apa lagi? Leaky relu, oke. Apa lagi? Apa lagi? Tanha, ada nggak diajarin? Hah? Cuma diajarin sigmoid? Oke. Kalau sigmoid gimana bentuk fungsinya? Ya. Jadi kalau sigmoid dia bentuknya akan kayak gini selalu ya. Ini ya. Nilainya itu antara 0 sampai 1 gitu ya. Kalau relu, bentuknya kayak gini ya. Nilainya adalah fx sama dengan jika x lebih besar dari 0 dia akan x, jika x kurang dari 0 dia akan 0. Kayak gini ya. Kalau leaky relu, dia lebih kecil ya. Oh sorry, ke arah bawah. Kalau tanha, kayak fungsi tan ya, tapi horizontal. Jadi gimana? Kayak gini ya. Nilainya antara -1 sampai 1 gitu. Nah, ini adalah fungsi-fungsi non-linear gitu ya. Bentuknya macam-macam ya, belok-belok semuanya, nggak ada yang garis lurus gitu ya. Nah, inilah nanti fungsi yang akan membuat nilai dari hasil persepsi kita, dari perseptron itu ya, itu tuh menjadi non-linear. Jadi dia bisa mengcapture pola-pola seperti ini gitu ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita punya, oh, kalian ingat nggak nih, kalau fungsi linear kan kayak gini. Kalau fungsi kuadrat kayak gini. Kalau fungsi pangkat 3 kayak gimana? Kayak gini ya. Dia mulai bisa berbelok-belok gitu ya. Nah, ini juga nanti yang terjadi di sebuah neural network gitu ya. Semakin banyak, semakin sering kita mengaktifasi sebuah fungsi, artinya itu kan derajat fungsinya makin tinggi gitu ya. Jadi nanti gerakannya itu bisa macam-macam gitu. Dia bisa gerak-gerak kayak gini, dan seterusnya gitu. Oke. Nah, ini dasar dari neural network gitu ya. Nah, sekarang kita coba ke proses perhitungannya. Untuk proses perhitungannya, ada yang nggak bisa? Harusnya gampang kan ya? Nggak bisa. Oke, coba. Di neural network, unit terkecilnya itu apa? Neuron gitu kan ya. Oke, di satu neuron, itu proses yang akan terjadi adalah akumulasi informasi dari semua sinapsis yang nanti akan diaktifasi. Apa? Diulangi? Akumulasi informasi dari semua sinapsis yang akan diaktifasi gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya neuron yang pertama nih, ini X1 nih. X1 ini dia dapat informasi dari mana aja? Dari input 1 dan input 2 gitu. Tapi si neuron ini tahu nggak mana informasi yang lebih penting? Nggak tahu kan ya? Penting atau tidaknya sebuah informasi nanti akan diberitahu oleh si weight-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan informasi dari input 1 ini penting nih, weight-nya bakal tinggi. Ya. Tapi kalau misalkan ternyata input dari informasi kedua ini rendah, weight-nya akan rendah gitu. Nah, jadi
Weight itulah yang nanti akan menentukan informasi mana yang paling penting dari sebuah neuron gitu ya. Nah, coba kita hitung gitu ya. Sampai belakang ini berapa hasilnya gitu. Karena tadi seperti tadi kita punya dua input, lalu kita punya dua neuron sebagai intermediate layer dan satu neuron output gitu ya. Jadi kita punya berapa unit neuron? Tiga ya. Satu, dua, tiga gitu ya. Atau di beberapa kasus mereka nyebutnya dua. Satu, dua, ini sebagai output layer aja. Oke. Nah, kita hitung yang pertama dulu gitu ya. Yang pertama berarti kita punya di X1. X1 gimana cara ngitungnya berarti? Ini neuron X1 ya. Tadi apa? Berarti adalah W1 dikalikan dengan input 1 ya, ditambah W2 dikalikan dengan input 2. Oke, dah ada lagi? Ada satu lagi ya, ini ya, bias ya. Kenapa kita perlu bias? Untuk menjaga distribusi gitu ya. Jadi biasanya itu kadang-kadang kalau kita punya sebuah distribusi pasti ada biasnya kan ya. Nah, B itu tuh buat menjaga error tersebut. Jadi kita akan tambah satu lagi dengan bias gitu ya. Untuk di X1. Setelah kita dapatkan nilai ini, lalu kita apakan nanti? Masukkan ke activation function gitu ya. Jadi nanti kita dapat X1, kalau X2-nya apa? X2 apa aja itu? W3 sama W4 ya. W3 untuk input 1, W4 untuk input 1 gitu ya. Ditambah dengan bias 2. Jadi input 1 W3, input 2 W4 tambah bias 1. Dapatlah nilai X2. Nah, nanti setelah dapat nilai X1 dan X2, kita masukkan ke dalam activation function. Jadi kita masukkan si F untuk X1 ini, sehingga dia berubah menjadi, kalau di sini kita pakainya sigmoid ya. Sigmoid apa rumusnya? 1 per 1 tambah E pangkat min X. Karena X kita X1, jadi di sini min X1 ya. Lalu yang di sini, untuk yang kedua, 1 per 1 plus E pangkat min X2 gitu ya. Nah, ini dapatlah X1 sama X2 sebagai hasil dari aktivasi untuk si X1 dan X2 gitu ya. Nah, tapi selanjutnya nanti kita harus hitung si Y kan ya, yang terakhir kan ya. Y ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari hasil si X1 tadi kan ya. Si X1-nya berarti kita pakai yang Fx1 dikalikan dengan W5 ya. Ditambah si F dari X2 dikalikan dengan W6 ya. Lalu nanti hasilnya akan kita masukkan ke activation function lagi gitu ya. Sehingga FY-nya sebenarnya 1 per 1 plus E pangkat min Y. Dah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, semua proses ini di dalam neural network kita sebutnya sebagai, oh ya, ini plus bias. Ini semua prosesnya kita sebut sebagai, ini kita sebut sebagai feed forward ya. Atau dalam beberapa literatur lain mereka sebutnya sebagai fast forward. Nah, proses ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah prediksi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di contoh soal yang ini, kalau kita masukkan angkanya ya,
Ini menghitung X1-nya, dia dapat nilainya 1,15. Lalu di proses kedua, dia dapat X2-nya 1,6. Proses ketiganya, dia hitung pakai activation function ya. Dapat nilainya 0,7 sama 0,8. Lalu X3-nya dapat 1,4. Lalu diactivate dengan activation function, dapat nilainya adalah 0,8. Oke. Jadi, ini untuk proses feed forward ya, atau fast forward. Ada yang mau ditanyakan? Ini cukup jelas ya harusnya. Harusnya sampai sini cukup gampang. Ya, yang mana? Mhm. Bisa. Kan tadi udah dijelasin ya. Kalau fungsi sigmoid itu bentuknya kayak gini. Sorry. Range dari nilai fungsi sigmoid itu antara 0 sampai 1. Jadi selama nilainya nggak lebih rendah dari lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 1 itu sangat mungkin. Oke. Lagi yang bertanyain? Dah? Oke. Oh, kalian dapat kisi-kisinya sampai mana? Untuk yang ANN? Sampai backprop nggak? Ada nggak di kisi-kisi? Nggak ada ya? Oke, coba cek di kolom chat dulu ya. Oke, ada yang nanya nih, kalau misalkan bias apabila tidak ada pada soal, apakah nilainya 1 atau tidak dihitung? Nggak usah dihitung. Jadi kalau nggak ada bias di soal, nggak usah dihitung. Jadi bias ini tuh uh, sifatnya opsional ya. Jadi kadang-kadang dia bisa ada, kadang-kadang bisa nggak ada. Jadi kalau ada dimasukkan, kalau nggak ada nggak usah dimasukkan. Oke, oke. Ada lagi pertanyaan untuk ANN? Nggak ada? Nggak ada? Jelas? Hmm? Mhm. Sama kayak gini, sama persis. Mau mau lihat bentuknya kayak gimana? Oke, jadi caranya sama persis kayak yang ini ya. Jadi kalau misalkan dua layer kayak gimana bentuknya? Kayak gini. Kita punya input, input dua. Let's say kita punya tiga input ya. Ups, dan gini deh, biar nggak bingung. Nah, kalau dua layer itu kayak gimana gitu ya? Kalau kayak gini, kita punya misalkan dua neuron di sini. Ini dua neuron di sini. Lalu satu neuron output. Nah, kita nanti akan punya berapa weight? 5. Kita akan punya satu, dua, tiga, eh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12. Jadi makin banyak neuronnya, maka makin banyak weight-nya gitu ya. Dan weight itu pasti akan selalu menghubungkan setiap layer gitu. Jadi ini tuh satu layer namanya. Ini ada layer pertama,
layer kedua, ini ada layer ketiga atau output. Nah, jadi kalau misalkan nanti kalian kan di soal gitu, kalian suruh dikasih tahu gitu, bahwa ternyata kalian punya atau punya dua buah input, lalu punya tiga buah layer dan tiga buah neuron untuk setiap layer. Ada berapa banyak weightnya? Satu output. Ada yang bisa gambar nggak kira-kira kayak gimana tuh? Tapi kebayang nggak nih? Kebayang nggak? Coba ya. Kalian punya dua buah input, lalu berapa layer? Tiga layer. Masing-masing layer ada tiga neuron ya. Jadi kayak gini untuk jadi kayak gini ya. Jadi nanti weight-nya tuh ada kayak gini. Ini ada berapa di sini? Ada 6. Ini ada berapa? 9 sini, 9 sini, 3. Ini kayak gitu ya. Jadi nanti totalnya ada 15 tambah 12, 27 weight gitu ya. Jadi nanti kalian harus perhatikan kalau misalkan soalnya ternyata nggak ada gambarnya, kalian harus pastikan kalian benar dulu buat gambarnya gitu. Kalau kalian salah bikin gambarnya, ke ujungnya pasti salah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya buat backprop, kalau misalnya outputnya ada dua, update-nya nanti gimana ya Pak? Oke, nah kalau misalkan backprop, outputnya ada dua, update-nya gimana? Sebenarnya ide dari backprop itu sederhana ya. Eh, technically, oke, misalkan kita punya satu input ya, satu input, satu neuron, dua output ya. Kan kayak gini ya. Misalkan outputnya ada dua gitu ya. Output pertama misalkan kita punya data nilai X-nya adalah satu gitu ya. Y satunya satu, Y duanya nol gitu ya. Lalu let's say setelah proses perhitungan sedemikian rupa dengan weight yang ada, didapatkanlah output dari sini itu 0,8 gitu ya. Lalu yang di sini 0,2 misalkan ya. Nah, sedangkan ekspektasi kita adalah outputnya itu adalah satu dan nol gitu ya, harusnya. Nah, berarti yang harus kita lakukan ketika backprop apa? Pertama kita harus menghitung errornya kan ya. Ya kan ya? Error ini berapa? Gimana cara ngitung error? Banyak ya. Kita nyebutnya sebagai loss function ya. Paling sederhana kita pakai mean square error ya biasanya. Jadi kalau misalkan segini, berapa nilai MSI-nya? 0,2 dikuadratkan berapa? 0,04. 0,8 dikuadratkan
0,2 dikuadratkan 0,04 ya. Tahu kan cara ngitung ini kan ya? Ya kan ya? Y min predik Y terus dikuadratkan gitu ya. 0,2 kurang 0 dikuadratkan 0,04, 0,8 dikurang 1 dikuadratkan 0,04 gitu ya. Nah, nanti gimana caranya kita update weight-nya? Berarti weight yang perlu kita update itu kan ada 3 ya. Ada yang di sini, yang anggap W3, ini W2, ini W1 gitu ya. Nah, gimana cara kita bisa update? Kalau nge-update W2 gampang ya. Update W2 gimana caranya? Kalian diajarin nggak di kelas eh, bahwa cara menghitung, cara kita menentukan berapa update model itu adalah dengan menghitung gradien dari fungsi kita gitu. Kan ini adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara nilai loss-nya, sorry, nilai loss-nya dengan nilai parameternya gitu. Ini adalah loss function-nya gitu. Ini loss function, nilai error. Error itu yang ini ya, MSI ya. Nah, goals dari kita adalah ini kan fungsi kita kan ya, fungsi loss kita. Goal kita adalah kita mencari gradien dari titik ini sehingga kita tahu nih kalau kita geser data kita ke kiri, maka nilai dari errornya akan semakin rendah gitu kan ya. Nah, untuk tahu gradien dari sebuah fungsi, kita yang kita lakukan apa? Menurunkan fungsi tersebut gitu kan ya. Ya kan ya, kalau kalian punya fx sama dengan something, lalu kalau kalian mau cari tahu gradien dari si fx ini adalah turunan dari si fx gitu kan ya. Maka kalian akan dapat gradiennya gitu ya. Pun juga dengan yang ini sebenarnya. Kalau kalian ingat tadi kan kita punya non-linear function kan ya, yang masuk di sini kan ya. Isinya itu berarti kalau di sini apa? X1 dikalikan dengan W2 lalu masuk ke fungsi sigmoid gitu kan ya. Fungsi sigmoidnya tadi saya tulis saja di sini sigmoid gitu ya. Turunan dari fungsi sigmoid apa? Kalian tahu nggak? Ada loh. Nih, masa dia nggak diajarin di kelas? Nih, Oh, satu lagi slide. Nih, ini kan turunan dari fungsi sigmoid. Apa itu artinya? Apa ini? Output atau X dikali satu min X dikali satu min X dikalikan dengan error gitu kan ya. Error itu kan yang ini kan ya. Berarti sama aja. Buat yang di sini sama kita kayak tadi gitu. Berarti kita tinggal cari berapa outputnya. Outputnya adalah 0,8 untuk nyari yang di sini ya. Untuk nyari berapa deltanya gitu ya. 0,8 dikalikan dengan 1 minus 0,8 dikalikan dengan errornya ya. Errornya kalau di sini 1 kurang 0,8 ya, 0,2 ya. Dari sini dia pakai T min O aja langsung gitu ya. Nah ini untuk yang di depan sini gitu ya. Nah itu juga berlaku buat yang di sini gitu kan. Nah nanti setelah kita dapat ini, kita kan dapat nilainya itu nanti namanya ini delta ya. Si delta dari si output satu, saya nyebutnya delta satu aja ya, biar gampang. Lalu punya delta untuk yang dua gitu kan ya. Nah si delta satu sama delta 2 ini dipakai buat apa? Dipakai nanti buat ngupdate yang si W1 gitu ya. Caranya gimana? Tinggal kita kalikan aja si deltanya sama si W-nya gitu. W-nya W yang mana? W yang K ya, KJ gitu. W yang K itu berarti yang di sini.
Jadi untuk yang di sini, caranya nanti gimana? Tinggal kita cari output dari si X1 ini berapa? Output dari si X1 ini kan X1 kali W2 ini ya, yang diaktifasi ya. X1 dikali W2 yang di sigmoid dikalikan dengan satu minus hasil perkalian ini, satu minus si ini, saya sebutnya si Y hat, dikalikan dengan hasil perkalian ini ditambah hasil perkalian yang ini gitu. Dijumlahkan aja dua-duanya. Jadi saya taruh di sini si sigma. Dapatlah nilai delta 3 gitu ya. Nah, delta 3 ini nanti kita tinggal pakai untuk update nilai si W1, W2, dan W3. Caranya gimana? Gampang kan ya? Tinggal nilai deltanya dikalikan dengan weight dia sebelumnya, dikalikan dengan learning rate ya. Ini kayaknya ada yang salah deh formulanya. Tapi sederhananya gitu. Biasanya formula nanti akan given kok kalau misalkan ada ditanya. Oke? Sederhana kan? Oke, ada pertanyaan lagi buat ANN. Kalau nggak kita lanjut ke materi yang lain yang mungkin mau ditanyakan. Pak, kalau pakai turunan dari isi MSI-nya boleh nggak? Oh, MSI bukan sebagai activation function ya di sini. MSI itu di sini sebagai loss function. Jadi dia digunain cuma buat ngitung seberapa melenceng dia dari objektifnya. Yang kita turunkan adalah turunan dari si sigmoid function. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk ANN? Dah? Untuk ujian nanti forward aja atau sampai backprop ya, Pak? Dilihat aja ya nanti sampai mana. Harusnya dosen kalian udah ngasih tahu sih udah sampai mananya. Mhm. Ya, balikin yang kedua maksudnya? Ini, ya. Yang belakang tuh yang mana? Oh iya, karena dia terhubung kan. Tapi harusnya di ujian nggak akan sebanyak itu sih hitungan. Oke, Pak, untuk weight selalu dikasih dari soal kan ya? Iya, idealnya biasanya dikasih dari soal gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada, kalian bisa pick random number. Oke, ada pertanyaan lagi buat ANN? Silakan, yang di kelas, udah jelas? Dah, kalau udah, topik selanjutnya, kita akan bahas, ada request, KNN atau Kimin, atau linear regression. Kimin. Oke, di K-means apa ide dasarnya? Kalau di neural network ide dasarnya adalah fungsi nonlinear kan ya. Kalau di K-means apa ide dasarnya? Apa? Apa core idea dari sebuah K-mean clustering? Iya. Oh, matematik model yang kita gunakan apa? Oke.
Kalau tadi di neural network kita bicara tentang fungsi nonlinear, kalau di K-means itu kita bicara tentang distance. Kita bicara tentang centroid gitu ya. Jadi kita ingin membuat sebuah cluster sejumlah H berdasarkan jarak untuk setiap data yang kita miliki dengan centroid yang kita tentukan gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya ini ya. Misalkan kita punya sebuah data di mana kita diminta untuk membuat dua buah cluster gitu ya. Ada dua variabel untuk masing-masing data, ada variabel satu dan variabel dua gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa membuat dua cluster berdasarkan data ini? Kita tentukan dulu dua centroid ya. Asal aja, asal. Nah, dari dua centroid itu, nanti dia akan kita hitung jaraknya ke setiap data yang kita miliki gitu ya. Lalu kita akan hitung rata-rata hitung jaraknya, lalu kita geser atau kita klasifikasikan setiap data itu berdasarkan centroid terdekat ke data tersebut gitu ya. Lalu nanti kita akan geser, geser dan geser gitu. Atau kalau misalkan contoh lebih sederhananya, ini udah ada masih ada yang belum ngerti nggak? Nggak ada yang ngerti. Udah oke. Udah aman kan ini? Nggak ngerti? Belum. Oke. Ini dasar dari K-means itu kayak gini ya. Kan kita punya ini awalnya datanya unknown ya. Kita punya data kayak gini. Oke. Nah, let's say di sini kita punya 6 data ya. Dari 6 data ini, kita akan tentukan ada klasternya, ada apa aja sih gitu ya. Saya geser sedikit ya, biar dia lebih kayak gini ya. Nah, kalau misalkan kayak gini, let's say kita awalnya punya data 6, lalu kita ingin bagi jadi dua gitu. Atau yang tadi deh, kayaknya datanya lebih enak. Nih, saya coba buatkan ya. Kan ini datanya ada 7, kita buat pakai diagram kartesius saja ya. Yang pertama dia adalah 1,1, yang kedua dia di 1,5,20, X-nya 1,5, ini 2,0, terus ada di 3,4, 3,4 ini, lalu ada di 5,7, mungkin di sekitar sini, lalu ada 3,5,50, 3,50 berarti di sekitar sini ya. Lalu ada di 4,5 dan 5,0, sorry, di 3,5, 5,4 setengah, 50 ke sini, dan ada di 3,5, 4,5, jadi di sekitar sini ya. Oke, kira-kira datanya kayak gini ya. Nggak punya kayak gini. Oke, nah kalau kita jalankan programnya gitu ya, kalau kita ingin buat dua klaster dari sini, dia nanti akan memilih dua titik random gitu sebagai awalan gitu ya. Ada nggak? Oh, ini ada gambar yang benar. Oh, ini digeser. Nah, di K-means, datanya itu tuh nanti kita akan pilih dua random number gitu. Misalkan yang ini sebagai centroid dan ini gitu misalkan. Misalkan ini.
Nah, ketika kita pilih dua data ini jadi centroid, kita akan hitung jarak semua data ke masing-masing centroid gitu ya. Kita akan ukur jarak dari sini ke sini, dari ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Lalu sebaliknya ya, dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, dan sini ke sini. Lalu nanti kita bandingkan. Oh, kalau antara jarak dari sini ke sini dibandingkan dengan jarak dari sini ke sini, data ini lebih dekat ke yang ini kan ya. Jadi kita bisa bilang bahwa oh dia masuk ke klaster yang horizontal, yang ini gitu. Lalu yang ini misalkan, ini dibandingkan jaraknya dari ini ke sini dan ini ke sini gitu. Ngitung jaraknya bisa kan ya? Pakai Euclidean distance, bisa pakai Manhattan distance, bisa pakai distance yang lainnya gitu ya. Paling umum kita pakai Euclidean ya. Ini dibandingkan ke sini, lebih dekat ke sini, kita bisa bilang bahwa ini masuk ke klaster yang ini. Ini dan ini, mungkin dia lebih dekat ke sini, kita akan bilang dia bahwa oh ini dia dekat ke yang atas. Ini lebih dekat ke yang atas. Yang ini ternyata dia lebih dekat ke yang bawah gitu ya. Oke. Nah, setelah kita dapat data-data baru ini, kita akan generate centroid baru. Centroid baru itu adalah rata-rata dari anggota yang sudah ada sekarang gitu. Tadi awalnya centroid kita di sini ya. Tapi karena sekarang anggota kita ada 1, 2, 3, centroid kita geser ke sini nih. Ini centroid baru kita. Sedangkan untuk yang ini, data kita yang baru ada ini, dan ini, centroid kita geser ke sini. Ini centroid baru kita. Gitu. Nah, nanti kita akan lakukan hal yang sama lagi. Kita akan ukur dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini gitu ya. Ke masing-masing centroid baru gitu ya. Nah, siapa jarak yang paling dekat, dia nanti akan berpindah ke data yang baru ini gitu ya. Nah, hal ini akan dilakukan terus-menerus sampai nggak ada data yang berpindah partai lagi gitu ya. Dia nggak pindah ke cluster yang ini ataupun cluster yang ini lagi gitu. Nah, itu ide dasar dari K-mean cluster. Nah, kalau dilakukan di sana, sebenarnya cara sesederhana teknik ini gitu ya. Kita tinggal hitung jarak ke masing-masing centroid, lalu kita akan klasifikasikan dia sesuai dengan jarak yang paling dekat gitu ya. 0 dibanding 7 dekatan 0, 1 dibanding 6 dekatan 1, 3 dibanding 3. Ini karena dia sama, kita akan pilih yang pertama gitu ya. Jadi kayak gitulah kurang lebih untuk K-mean clustering. Kita akan lakukan itu terus-menerus kayak gini. Kita akan geser centroidnya, geser anggotanya, geser centroidnya, geser anggotanya, sampai nggak ada pergeseran anggota lagi. Oke? Itu untuk yang K-means. Ada pertanyaan? Tinggal dihitung aja. Jadi nanti kan setelah kita dapat nih anggota baru untuk cluster 1 sama anggota baru untuk cluster 2, kita akan hitung centroid baru kan ya. Centroid barunya dihitung dengan cara mengambil rata-rata posisi dari setiap anggotanya. Nah, caranya gimana? Tinggal dicari aja nih rata-rata X untuk sini sama rata-rata Y-nya berapa. Oh, misalkan dapat di sini nih. Nah, ini akan jadi centroid baru. Nah, dari centroid ini nanti kita akan hitung lagi nih jarak masing-masing titik ke setiap centroid. Ini hitung rata-ratanya. Rata-rata yang dalam satu klaster. Pilih random. Hmm. Kalau nggak diketahui, pilih random aja. Oke? Ada pertanyaan? Hitung jaraknya bisa kan ya? Hitung jaraknya pakai Euclidean distance.
X min X, X1 min X2 dikuadratkan, plus Y1 dikurang Y2 dikuadratkan, lo tarik akarnya. Ya. Kalau misalkan ada 3 variabel, gimana? Berarti tambahin aja. Tambah Z1 dikurang Z2 dikuadratkan. Hmm? Nggak perlu. Nggak perlu dimutlakin. Kan kalau dikuadratkan, dia pasti positif. Kalau misalkan dia dapat variabel, ya udah tambahin lagi aja. Q1 kurang Q2 dikuadratkan. Jadi kalau Euclidean distance, mau berapapun variabelnya, intinya kalian kuadratkan, kalian jumlahkan, kalian cari akarnya. Oke? Ini cari centroid barunya nih, contohnya nih. Cari centroid baru. Nih. Oh, ini nggak ada di sini. Setelah dihitung tadi jarak masing-masingnya, ya ini nih. Ini jarak centroid baru kan ya? Centroid baru, ini untuk yang anggotanya 3, berarti X-nya dijumlahkan semuanya dibagi 3, Y-nya dijumlahkan semuanya dibagi 3. Kalau untuk yang kelompok kedua, jumlahkan semuanya dibagi 4, karena anggotanya 4 ya. Ini Y-nya dijumlahkan semuanya dibagi 4. Jadi pokoknya cari rata-ratanya aja. Yang di rata-rata bukan distance-nya ya. Yang di rata-rata nilai dari atributnya. Yang ini nih. Ini rata-ratanya. Hari ini rata-rata X, ini rata-rata Y. Itu jadi centroid barunya. Karena dia paling dekat ke centroidnya. Ini paling dekat. Kenapa 1, 2, 3 jadi satu kelompok? Karena dia paling dekat ke centroid 1. Gitu. Kenapa 4, 5, 6 masuk ke centroid 2? Karena dia paling dekat ke centroid 2. Oke? Oke, ada pertanyaan lagi untuk K-means? Yang pertama. Nah, soalnya biasanya kalau kita dibuat program, kita buatnya jika jarak ke centroidnya lebih kecil, baru dia switch kan. Tapi kalau dia sama, berarti dia nggak switch kan. Jadi dia masuk ke rules yang pertama. Ini ada pertanyaan. Ini untuk yang ANN ya tadi ya. ANN weight selalu dikasih dari soal kan ya. Biasanya dikasih gitu. Kalau nggak dikasih berarti random aja. Nilainya kasih aja antara 0 sampai 1 gitu ya. Oke. Ya untuk linear regression habis ini ya. Kalau misalkan udah nggak ada pertanyaan buat yang KNN. Yang K-means. Apa beda K-means sama KNN? Hah? Ya, KNN kita bicaranya itu tentang siapa yang dekat ke siapa, dia masuk tergolong ke orang itu gitu ya. Oh, sama, bebas. Tapi biasanya kita akan gunakan si Euclidean juga. Ya, jadi kalau pakai K-mean clustering nih dibikin 3, di ruangan ini berarti ada 1, 2, 3 gitu ya. Karena kalian dekat-dekat gitu. Ini apa nih? Hmm? K-means.
Di clustering. Biasanya sih kalau K-means kita stoppernya adalah ketika nggak ada anggota yang berpindah lagi. Ya, cukup dua kali aja. Dua kalinya itu berarti dua kali kita bikin centroid ya. Oke, ini kayaknya ada yang nanya di chat. Wah, susah juga nih. Apa nih? Beda ini sama ini apa gitu. Oh, itu sama aja. Itu sama aja kok. Yang penting intinya atau ide dasarnya adalah kita cari turunan dari si fungsi utamanya gitu untuk mengukur eh, berapa gradien yang harus diaplikasikan ke perubahan dari weight-nya kayak gitu sih. Jadi ini sama aja. Jadi biasanya tuh loss function-nya itu bisa macam-macam kan ya. Kalau yang tadi kan ini sederhana kita bisa pakai mean square error gitu kan. Nah, kalau misalkan ternyata loss function-nya diganti, loss function-nya diubah menjadi pakai ini apa yang sederhana ya? Ya, misalkan loss function-nya diganti jadi Euclidean distance gitu ya. Atau loss function-nya diubah menjadi yang lain gitu. Nah, itu tuh nanti dia akan berubah gitu. Tapi ide dasarnya selalu sama. Dia akan diambil gradien dari si fungsinya seperti itu. Oke, ada lagi request? Next, ada lagi nih. Oke, tadi mungkin ada satu yang request untuk multivariat ya. Tapi kayaknya di regular nggak ada, soalnya nggak ada multivariat ya. Univariat semua ya kayaknya. Di kisi-kisi. Nggak tahu. Nggak, soalnya sama itu semuanya. Harusnya sih kalau di reguler, setahu saya ya, itu untuk eh, linear regressionnya itu univariat. Tapi kalau mau tahu multivariat juga nggak apa-apa. Kita bisa, kita lihat yang univariat dulu ya. Oke. Kalau yang univariat sebenarnya sederhana ya. Kalau misalkan kita punya data seperti ini, kita punya univariate berarti kita punya satu X dan satu Y, artinya kita punya satu fitur dan satu output. Nah, maka nanti untuk eh, proses perhitungannya, kita tinggal cari B-nya dengan cara menghitung hasil bagi dari X dikurang X bar yang dikalikan dengan Y dikurang Y bar, atau artinya nilai datanya dikurang rata-ratanya, dibagi dengan nilai X yang dikuadratkannya. Lalu untuk nanti kita akan dapatkan nilai B-nya gitu. Sedangkan kalau untuk menghitung berapa nilai Y-nya atau B0-nya itu B1 ya. Kalau B0-nya nanti sederhana kita tinggal pakai aja rata-rata dari Y barnya dikurangi dengan rata-rata dari X barnya dikalikan dengan B1 nanti akan mendapatkan si B0-nya gitu. Ini cukup sederhana untuk menghitung yang univariate gitu. Jadi saya rasa eh, nanti waktu ujian kalian harusnya nggak kesulitan sih untuk ngitungin. Diingat aja, yang penting B1 adalah X dikurang Y, otomatis dalam konteks ini yang X dikurang X bar dikali Y dikurang Y bar ya, dibagi dengan X kuadrat. Ingatnya itu aja. X dikali Y dibagi X kuadrat. X dikali Y dibagi X kuadrat. Jadi itu aja kalau untuk yang univariate. Ya, di ujian harusnya yang univariate. Kisi-kisinya gitu sih. Nggak tahu kalau aslinya keluar, saya nggak tahu ya. Good luck aja.
Tapi kalau misalkan keluarnya yang multivariat, sebenarnya itu caranya sama gitu. Kalau tadi ingat rumusnya ya, rumusnya tadi adalah x dikali y dibagi x kuadrat gitu kan ya. Nah kalau dia multivariat sama gitu ya. Tapi bedanya di sini untuk mengakomodir si B0-nya kita tambahkan satu di sebelah kirinya ini ya. Jadi rumusnya itu nanti adalah menghitung B adalah x dikali x dikali y dibagi dengan x kan ya. Karena ini dalam bentuk matriks, proses pembagiannya kita lakukan proses perkalian dengan inverse-nya gitu ya. Jadi x transpose dikali y yang dikalikan dengan x transpose dikali x yang diinversekan gitu ya. Nah, x transpose yang diinversekan ini ditambahkan satu di paling kirinya ya sebagai intercept di mana koefisien dari B1-nya itu adalah satu kita asumsi. Jadi nanti tinggal x transpose dikali x itu adalah seperti ini. Lalu kita inversekan dapat hasilnya seperti ini. Lalu dikalikan dengan x transpose lagi sebelum nanti di akhirnya kita akan kalikan dengan y gitu ya. Jadi rumusnya sebenarnya sama. X dikali Y dibagi dengan X kuadrat. Tapi karena ini matriks, X dibagi X kuadratnya kita ganti jadi X transpose dikali X diinversekan. Jadi nanti setelah kita lakukan perkalian matriks seperti ini, harusnya akan ketemu tiga buah nilai yang merupakan nilai dari B0, B1, dan B2. B0-nya paling atas, B1-nya yang B0-nya paling atas, B1-nya nomor 2, B2-nya nomor 3. Oke, itu ya untuk yang linear regression. Harusnya nggak sulit sih. Kalau kalian takut lupa rumusnya, ingat aja x dikali y dibagi x kuadrat. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi dari Axel. Selamat siang Pak, saya ingin bertanya, tadi yang diajarkan terkait topik ANN, kalau disuruh menggambar ANN 3 layer, yang kita hitung sampai 3 itu yang hidden layer atau output layer gitu ya. Nah, sebenarnya ini ada beberapa versi ya. Ada yang versi dia menghitung output layer juga sebagai layer, ada juga yang tidak gitu ya. Tapi yang umum biasanya kalau kita bicara hidden layernya ada tiga, berarti yang di tengahnya ada tiga plus satu output layer gitu. Jadi kalau misalkan ANN 3 layer, berarti hidden layernya itu tiga. Jadi output layer itu nggak terhitung sebagai layer. Gitu. Tapi karena di beberapa konteks ada yang nyebutnya juga sebagai output layer gitu kan ya. Dia ada embel-embel layernya gitu. Jadi outputnya dianggap sebagai layer juga. Tapi kalau kita nyebutnya ANN 3 layer, berarti hidden layernya ada tiga. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini saya rasa udah semua ya materinya ya. Udah HNN, KNN, Siemens, ANN. Sama satu lagi nanti ethics ya, yang masukkan ya. Nanti yang ethics, saya rasa kalian bisa, nggak perlu diajarin, kalian bisa baca sendiri, karena itu lebih banyak ke arah proses berpikir aja gitu ya, case by case gitu ya. Jadi nggak bisa, nggak ada rumus fixnya gitu ya. Karena kalian harus melihat itu tuh dari sudut pandang tertentu, apakah dari pakai paradigma utilitarian atau pakai paradigma good virtue dan lain-lain gitu. Ya. Jadi nanti disesuaikan aja sama kalian lebih suka pakai paradigma apa gitu untuk memandang etik itu sendiri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Yang di kelas ada yang mau bertanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya rasa bisa kita cukupkan. Intercept selalu satu ya Pak? Iya, betul. Intercept itu nilainya selalu satu. Kenapa satu? Karena kalau kita lihat di koefisien sebuah persamaan, ini kalau kita lihat kan ya, ini asumsinya kan nanti di sini X1 sekian, X2 sekian. Nah, selanjutnya di sini ada X0 kan ya. X0 itu kita asumsikan nilainya sebagai satu. Selalu. Jadi nanti pengalinya selalu satu, karena itu kita kasih nilainya satu.
Gitu, Selika. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain silakan. Kalau nggak kita tutup aja nih. Ya kan? Ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Good luck untuk ujiannya. Harusnya soal kalian nggak terlalu susah sih. Saya udah lihat soal kalian dan kalau kalian ngikutin dengan baik hari ini, harusnya bisa selesai dengan baik. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.